Selamat datang di Diseksi Psikologi, kanal yang membedah psikologi di setiap fase usia. Di sini, kami menjelaskan cara berpikir, emosi, dan perilaku manusia secara sederhana, logis, dan mudah dipahami. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan psikologi menarik di video-video selanjutnya. Ada sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang mendasar pada mereka yang tumbuh besar di tahun 1970-an. Dekade ini tidak hanya membentuk sebuah generasi secara budaya, tetapi juga menempa jenis ketangguhan psikologis yang spesifik. Para ahli psikologi baru sekarang mulai benar-benar memahami fenomena ini. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah cetak biru mental yang unik. Mari kita mulai dengan membedah sebuah kesalahpahaman umum. Ketika kita berbicara tentang perkembangan anak di era modern, kita sering berasumsi bahwa lebih banyak itu selalu lebih baik. Lebih banyak pengawasan, lebih banyak struktur, lebih banyak panduan, dan perlindungan maksimal akan menghasilkan orang dewasa yang lebih baik. Namun, data menunjukkan hal lain. Anak-anak tahun 70-an membuktikan bahwa teori pengawasan total itu salah besar. Pikirkanlah kembali. Bayangkan Anda berusia 7 tahun. Ibu Anda menyuruh Anda keluar rumah setelah sarapan dengan satu instruksi sederhana namun penuh kepercayaan. Pulanglah sebelum gelap. Itu saja, tidak ada negosiasi, tidak ada alat pelacak, tidak ada pelacakan GPS di saku Anda, tidak ada kewajiban lapor diri setiap jam lewat pesan singkat, tidak ada aktivitas terstruktur yang dirancang oleh orang dewasa dengan kurikulum ketat, hanya ada Anda, teman-teman lingkungan Anda, dan kebebasan mutlak untuk membuat pilihan sendiri sepanjang hari. Anda akan menghabiskan seluruh sore membangun benteng di hutan atau lahan kosong, menciptakan permainan rumit hanya dengan bermodalkan ranting kayu, batu, dan imajinasi kolektif. Menyelesaikan perselisihan dengan teman tanpa ada satupun orang dewasa yang turun tangan menjadi wasit. Ketika seseorang terluka, Anda dan teman-temanlah yang memikirkan cara menanganinya. Ketika Anda bosan dengan satu permainan, Anda menciptakan yang baru. Ketika konflik meletus, Anda menyelesaikannya sendiri karena tidak ada orang lain di sana untuk melakukannya untuk Anda. Ini adalah sekolah kehidupan yang brutal namun efektif. Pendekatan lepas tangan ini bukanlah penelantaran, itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Dan ahli saraf kini telah ditemukan sesuatu yang luar biasa. Jenis permainan tidak terstruktur ini secara harfiah menghubungkan kembali sirkuit otak untuk kreativitas dan pemecahan masalah. Ini membangun apa yang disebut sebagai fungsi eksekutif, kemampuan untuk merencanakan, beradaptasi, dan berpikir kritis tanpa panduan eksternal. Otak dipaksa untuk menjadi nahkoda bagi dirinya sendiri, bukan sekadar penumpang yang menunggu instruksi. Sekarang bayangkan Anda sedang mengendarai sepeda melalui lingkungan sekitar, dan Anda melihat mobil tetangga di jalan masuk pada waktu yang aneh. Anda belajar membaca situasi dengan cepat. Anda tahu halaman tetangga mana yang bisa Anda potong jalannya, dan mana yang akan meneriaki Anda. Anda bisa tahu kapan anak-anak yang lebih tua sedang dalam suasana hati yang baik untuk membiarkan Anda bermain, versus kapan Anda harus menghindar. Ini bukan paranoia, ini adalah kecerdasan bertahan hidup. Radar sosial Anda selalu aktif dan dikalibrasi dengan presisi tinggi. Ketika Anda menavigasi dunia tanpa pengawasan orang dewasa yang konstan, Anda mengembangkan indera keenam untuk situasi. Anda belajar menilai risiko sendiri, membuat keputusan sepersekian detik tentang keamanan, dan membaca niat orang dari bahasa tubuh dan nada suara. Apa yang peneliti sebut sebagai kesadaran sosial hipervigilan terdengar klinis, tetapi bagi Anda itu hanya sekadar memperhatikan. Dan itu membuat Anda tajam dengan cara yang tidak dimiliki anak-anak modern, yang orang tuanya menarasikan setiap situasi sosial untuk mereka. Maju cepat ke pukul 3.30 sore pada hari Selasa. Bus sekolah menurunkan Anda dan Anda berjalan ke rumah memancing kunci keluar dari bawah pot bunga. Anda membuka pintu dan melangkah masuk, tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, hanya suara langkah kaki Anda yang tenang dan dengungan lemari es. Anda meletakkan tas sekolah dan memberi makan diri sendiri. Anda menyalakan TV, memulai pekerjaan rumah, mungkin menelepon teman di telepon rumah. Rutinitas harian ini bukanlah kesepian. Ini adalah kompetensi. Setiap sore Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa menangani beberapa jam ke depan sendirian. Bahwa Anda mampu, bahwa Anda tidak membutuhkan seseorang yang terus-menerus mengawasi Anda untuk bertahan hidup. Sesuatu tertanam kuat ke dalam anak-anak ini selama sore-sore yang tenang itu. Ketika terjadi kesalahan, mereka tidak melihat sekeliling mencari orang lain untuk disalahkan atau memperbaikinya.
Mereka bertanya pada diri sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Psikolog menyebut ini locus of control internal, keyakinan bahwa tindakan Anda secara langsung memengaruhi hasil Anda. Tetapi bagi anak-anak tahun 1970-an, itu bukan konsep akademis. Itu hanya cara dunia bekerja. Anda jatuh, Anda bangkit. Anda memecahkan sesuatu, Anda mencari cara untuk memperbaikinya atau menjelaskannya. Jenis kemandirian ini mengalir hingga ke tulang sumsum, membentuk karakter yang tidak mudah goyah oleh masalah sepele. Tapi mari kita bicara tentang momen-momen itu. Ketika Anda sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, menonton jatah 1 jam TV Anda, dan masih ada 3 jam sebelum makan malam, Anda akan berkeliaran ke ruang tamu dan mengatakan 2 kata itu, "Aku bosan." Anda tahu apa yang akan dikatakan ibu Anda? Pergi cari sesuatu untuk dikerjakan. Itu aja. Tidak ada ponsel, tidak ada tablet, tidak ada solusi instan, hanya Anda dan perasaan gelisah karena tidak ada kegiatan. Jadi Anda akan berkeliaran keluar dan menatap awan. Anda akan mengatur ulang koleksi kartu Anda untuk ketiga kalinya. Anda belajar bahwa kebosanan bukanlah keadaan darurat. Itu hanya sinyal, dorongan kecil dari otak Anda. Otak Anda mengatakan bahwa ia siap untuk menciptakan sesuatu yang baru. Orang tua modern memperlakukan kebosanan seperti penyakit yang butuh pengobatan segera, tetapi Anda duduk bersamanya, membiarkannya mendidih, dan akhirnya sesuatu selalu muncul. Toleransi terhadap ketidaknyamanan ini meluas jauh melampaui kebosanan masa kanak-kanak. Ini adalah orang-orang yang bisa duduk dalam keheningan tanpa meraih ponsel mereka, yang bisa menunggu dalam antrean panjang tanpa kehilangan akal sehat. Mereka yang bisa menangani ketidakpastian karena mereka belajar sejak dini bahwa tidak setiap momen perlu diisi dengan stimulasi atau jawaban instan. Kekosongan bukanlah musuh, melainkan ruang untuk bernapas. Inilah yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami periode kurang stimulasi secara teratur sebagai anak-anak memiliki otak yang lebih aktif untuk kreativitas, refleksi diri, dan pemecahan masalah inovatif. Pada dasarnya, kebosanan mengajarkan otak Anda cara menghasilkan ide dari ketiadaan. Dari vakum stimulasi, lahirlah inovasi. Ini membawa kita ke pohon besar di ujung jalan. Anda tahu pohon itu, cabang-cabangnya cukup tebal untuk dipanjat, cukup tinggi sehingga tanah terlihat kecil dari atas. Anda memanjat pohon-pohon yang tinggi, di mana jika Anda jatuh, Anda tidak akan bangkit dengan senyuman. Anda mengendarai sepeda tanpa helm, merasakan angin menerpa rambut saat Anda meluncur menuruni bukit, tangan lepas dari setang karena itulah yang membuat Anda keren. Anda melompat dari jembatan ke air yang meragukan. Anda membangun tanjakan untuk skateboard dari apa saja yang bisa Anda temukan yang jelas tidak kokoh secara struktural. Dan ya, terkadang Anda terluka, lutut lecet, pergelangan kaki terkilir, mungkin patah tulang, tetapi inilah yang terjadi. Anda belajar melalui pengalaman langsung, apa yang sebenarnya berbahaya versus apa yang hanya terlihat menakutkan. Anda mengembangkan sistem kalibrasi internal untuk risiko. Pohon tinggi itu Anda belajar persis seberapa tinggi Anda bisa memanjat sebelum cabang-cabangnya menjadi terlalu tipis. Lompatan sepeda itu Anda tahu perbedaan antara pendaratan yang mendebarkan dan perjalanan ke ruang gawat darurat. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman. Sementara generasi lain mungkin membeku saat menghadapi situasi yang tidak pasti, anak-anak tahun 70-an belajar untuk menilai dan beradaptasi. Mereka mengerti bahwa beberapa risiko layak diambil karena mereka hidup melalui konsekuensi dari kehati-hatian dan keberanian. Ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai rasa risiko yang terkalibrasi. Tetapi bagi Anda, itu hanya mengetahui batas kemampuan Anda karena Anda sudah mengujinya. Anda tahu di mana garisnya karena Anda pernah menyentuhnya, bahkan mungkin pernah melewatinya sedikit. Kemudian datanglah akhir pekan itu ketika semua teman Anda sibuk, Sabtu pagi, tidak ada rencana, tidak ada teman yang tersedia, hanya Anda dan seluruh akhir pekan terbentang di depan. Dan Anda tahu itu baik-baik saja. Anda bisa menghabiskan berjam-jam di kamar Anda dengan buku komik, membangun skenario rumit dengan figur mainan Anda, menggambar, membaca buku yang sama untuk ketiga kalinya. Menghabiskan seluruh sore hanya untuk berpikir. Ini bukan isolasi, ini adalah kepuasan dengan perusahaan Anda sendiri. Anda belajar sejak dini bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal yang konstan untuk merasa aman dalam identitas Anda. Bahwa menyendiri dan kesepian adalah dua hal yang sama sekali berbeda.
Kemandirian yang dipaksakan pada generasi ini menciptakan sesuatu yang tidak terduga, kapasitas mendalam untuk kesendirian yang hampir bersifat supernatural, kemampuan untuk berada dalam keheningan tanpa merasa kosong. Ini adalah orang-orang yang bisa menghabiskan seluruh akhir pekan sendirian dan muncul kembali dengan segar bukan terkuras, yang tidak perlu mengisi setiap momen dengan interaksi sosial atau koneksi digital. Apa yang peneliti sekarang akui sebagai hal krusial untuk kesehatan mental, kemampuan untuk menenangkan diri, merasa nyaman di kepala sendiri, hanyalah ide Anda untuk menghibur diri sendiri saat itu. Itu menciptakan orang dewasa yang mendekati masalah secara berbeda, menangani stres secara unik, dan menavigasi hubungan dengan jenis kecerdasan emosional tertentu yang menjadi semakin langka. Tapi kecerdasan emosional itu diperoleh di saat-saat yang paling tidak Anda duga. Sesuatu terjadi di sekolah. Mungkin seseorang mengatakan sesuatu yang jahat, mungkin Anda gagal dalam ujian, mungkin Anda bertengkar dengan sahabat Anda berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan merasakan perasaan panas dan sesak di dada Anda. Marah, malu, kecewa, tapi inilah masalahnya. Anda tidak bisa langsung mengirim pesan kepada seseorang tentang hal itu. Tidak bisa menggulir media sosial untuk validasi, bahkan tidak bisa menelepon siapapun karena ibu Anda sedang menggunakan telepon rumah dan ponsel belum ada. Jadi Anda hanya duduk bersamanya. Anda pergi ke kamar Anda, menatap langit-langit, mungkin meninju bantal Anda beberapa kali. Anda merasakan perasaan itu sampai akhirnya berlalu. Ini bukan represi emosional, ini sesuatu yang lain sama sekali. Anda belajar bahwa emosi adalah pengunjung sementara, bukan penghuni tetap. Bahwa Anda bisa merasa kecewa tanpa membuat bencana. Bahwa Anda bisa mengalami konflik tanpa perlu segera menyelesaikannya atau mendapatkan kepastian dari orang lain. Apa yang disebut psikolog sebagai regulasi diri emosional, salah satu prediktor terkuat kesuksesan dalam hubungan pribadi dan profesional, hanyalah Anda yang duduk dengan emosi Anda di kamar tidur tahun 70-an itu. Mereka yang tumbuh di tahun 1970-an tidak membutuhkan kepastian konstan karena mereka mengembangkan mekanisme internal untuk mengelola keadaan emosional mereka. Mereka belajar bahwa perasaan berlalu, bahwa Anda bisa bertahan dari ketidaknyamanan. Sekarang mari kita pikirkan tentang seberapa lama Anda akan menunggu sampai Anda bisa menonton acara favorit Anda. Benar-benar menunggu. Sepanjang minggu Anda akan memikirkannya, merencanakan hidup Anda di sekitarnya. Dan ketika acara itu berakhir dengan cliffhanger, Anda akan menunggu 7 hari penuh untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Irama antisipasi dan penghargaan ini bukan pelajaran yang diajarkan orang tua Anda, itu hanya realitas. Dan itu menciptakan sesuatu yang kuat. Kemampuan untuk menunggu hal-hal baik. Memahami hingga ke tulang sumsum bahwa antisipasi membuat hasilnya lebih manis. Bahwa beberapa hal layak ditunggu. Otak modern terhubung untuk kepuasan instan, jawaban segera, streaming instan, pengiriman hari berikutnya. Tetapi otak Anda mempelajari pola yang berbeda. Natal terasa ajaib justru karena Anda menunggu 365 hari untuk itu. Hari pertama liburan musim panas luar biasa karena Anda mendapatkannya melalui 9 bulan sekolah. Mainan baru itu berarti sesuatu karena Anda menabung untuk itu dari uang saku Anda sendiri. Dan inilah yang ditemukan para peneliti. Orang yang dapat menunda kesenangan langsung untuk imbalan di masa depan memiliki tingkat kecanduan yang lebih rendah, prestasi akademik yang lebih tinggi, dan hubungan yang lebih stabil. Generasi 1970-an mendapatkan pelatihan ini dibangun ke dalam keberadaan sehari-hari mereka tanpa menyadarinya. Anda tidak sedang belajar penundaan kepuasan, Anda hanya hidup di dunia yang bergerak lebih lambat, tapi tidak semuanya datang dengan mudah, bahkan dengan kesabaran. Ingat hari ketika Anda jatuh dari sepeda, lutut berdarah, tangan lecet, orang tua Anda melihat dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Naik lagi, jadi Anda melakukannya. Anda kalah dalam pertandingan bisbol lingkungan, merasakan kekecewaan yang menghancurkan, dan keesokan harinya Anda bermain lagi. Gunung berapi pameran sains Anda tidak meletus. Laporan buku Anda mendapat nilai C. Setiap kali Anda merasakan sengatan kegagalan itu. Tapi inilah yang tidak terjadi. Tidak ada komite orang dewasa yang bergegas masuk untuk memastikan perasaan Anda tidak terluka. Tidak ada trofi partisipasi untuk meredakan pukulan. Anda gagal, merasa buruk tentang hal itu, dan kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan secara berbeda lain kali. Ini bukan kekejaman. Itu adalah otak Anda yang sedang membangun ketangguhan.
Sementara generasi lain mungkin berputar ke dalam keraguan diri setelah penolakan profesional, anak-anak tahun 70-an memiliki suara internal yang berkata, "Oke, apa yang saya pelajari dari ini?" Mereka memperlakukan kegagalan sebagai umpan balik. Dan Anda membutuhkan ketangguhan itu ketika menavigasi dunia sosial persahabatan masa kanak-kanak yang kompleks. Bayangkan taman pada suatu sore musim panas. Tidak ada orang dewasa yang menjadi wasit persahabatan Anda. Ketika dua teman bertengkar dan Anda terjebak di tengah, Anda harus menavigasi ladang ranjau itu sendiri. Ketika perasaan seseorang terluka selama permainan, Anda harus mencari cara untuk memperbaikinya tanpa guru yang turun tangan. Ini memaksa Anda untuk menjadi mahasiswa perilaku manusia. Anda belajar membaca ekspresi mikro, ketegangan kecil di sekitar mata seseorang yang berarti mereka kesal, bahkan jika mereka mengatakan mereka baik-baik saja. Anda bisa merasakan ketegangan di sebuah ruangan sebelum orang lain bahkan menyadari ada yang salah. Anda mengerti bahwa apa yang orang katakan dan apa yang mereka maksud tidak selalu sama. Anda memahami dinamika kelompok, siapa pemimpinnya, siapa pembawa damai, siapa yang akan mengikuti apa saja. Anda belajar kapan harus melawan dan kapan harus membiarkannya pergi. Orang berasumsi bahwa masa kanak-kanak yang kurang diawasi menciptakan orang dewasa yang antisosial. Sebenarnya sebaliknya. Anak-anak ini harus mengembangkan keterampilan sosial yang sangat canggih karena mereka menavigasi tanpa wasit. Dan sekarang, beberapa dekade kemudian, banyak dari anak-anak tahun 1001-an ini berdiri di dapur mereka sendiri, menyaksikan anak-anak mereka sendiri berjuang dengan sesuatu. Mungkin itu masalah pekerjaan rumah, mungkin masalah persahabatan. Mereka merasakan naluri untuk melompat masuk, untuk memperbaikinya, untuk memuluskannya, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka memberi anak-anak mereka ruang untuk membuat kesalahan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka mengerti bahwa perlindungan berlebihan menciptakan kecemasan daripada keamanan. Mereka tahu bahwa anak-anak perlu mengalami risiko yang dapat dikelola untuk mengembangkan kepercayaan diri yang tulus. Ketika anak mereka gagal, mereka bertanya, "Apa yang menurutmu bisa kamu lakukan secara berbeda lain kali?" Karena itulah pertanyaan yang mereka pelajari untuk tanyakan pada diri mereka sendiri. Mereka memprioritaskan kompetensi di atas kenyamanan. Mereka percaya bahwa ketidaknyamanan sementara mengarah pada kekuatan jangka panjang, bahwa perjuangan membangun karakter, bahwa kemandirian menciptakan keamanan. Ini bukan hanya keyakinan filosofis yang mereka baca di buku parenting. Ini adalah jalur saraf mereka yang terukir dalam melalui pengalaman hidup, pengetahuan yang mendarah daging. Individu-individu ini membawa di dalam diri mereka sesuatu yang menjadi semakin langka di dunia kita yang terhubung secara berlebihan. Keyakinan tenang yang berasal dari mengetahui bahwa mereka dapat menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada mereka. Otak mereka secara harfiah dihubungkan kembali oleh kebebasan, diperkuat oleh kebosanan, dan dikalibrasi oleh risiko. Mereka adalah bukti hidup dari sebuah eksperimen sosial yang tidak disengaja namun berhasil. Mereka adalah bukti bahwa mungkin, hanya mungkin, kita telah terlalu merumitkan seluruh urusan membesarkan manusia yang tangguh ini. Bahwa terkadang hadiah terbaik yang dapat Anda berikan kepada seseorang bukanlah perlindungan dari perjuangan, tetapi alat untuk menavigasinya secara mandiri. Jadi, jika Anda melihat kembali masa kecil tahun 70-an Anda dengan rasa syukur, ketahuilah bahwa itu bukan hanya nostalgia, itu adalah rasa terima kasih atas pelatihan ketangguhan paling intensif yang pernah Anda terima. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasakan perbedaan ketangguhan ini dalam diri Anda atau orang tua Anda? Apakah kebebasan itu membentuk siapa Anda hari ini? Saya Nara Pratama, dan ini adalah Diseksi Psikologi. Kita membedah mengapa di balik perilaku manusia. Jangan lupa untuk berbagi cerita masa kecil Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetaplah penasaran dan biarkan diri Anda sedikit bosan hari ini. Siapa tahu ide hebat apa yang akan muncul.